Halo, selamat siang. Ini kita lagi berada di Pantai Gemah. Karena kita sampai di sini udah siang, udah waktunya makan siang ya kita coba menikmati kuliner di Pantai Gemah. Karena kalau di pantai itu kan pasti banyak ikan, cumi-cumi, ikan asap, ya macam-macam. Ya kita akan mencoba menu di sini salah satu warung makan di Pantai Gemah yaitu kita mencoba cumi-cumi bakar. Nah, ini ya cumi-cumi bakarnya. Produk lokal sini. Produk lokal sini. Jadi memang ya diambil dari para nelayan yang ada di sini. Nasinya pakai lalapan daun kemangi sama timun. Ya. Kita bersama Mas Wan. Ya. Salam satu hati, tetap satu hati. Kita mau mencicipi cumi-cumi bakar dulu ya. Ini tadi pilih rasa asam manis. Masuknya kita di sini bikin video dengan latar belakang kita makan kuliner. Kita sambil belajar dari yang ada di sini, Pantai Gemah sini. Masyarakat itu diwadahi dengan dibikinkan lapak-lapak di pinggir-pinggir pantai seperti itu, dengan komoditas lokal mereka yaitu hasil laut. Nah, dengan cara seperti itu ekonomi bisa jalan. Nah, Nganjuk, gimana Nganjuk? Ayo belajar. Mungkin Nganjuk perlu wadah ya Mas. Wadah untuk para pegiat kuliner. Jadi di lokasi itu untuk wisata kuliner. Mungkin bisa gitu Mas. Ya, saya kira dari yang saya lihat bukan cuma di Nganjuk ya, hampir semua yang terjadi itu masyarakat itu seringkali misalkan dikasih pendidikan kuliner, pelatihan masak atau bikin apa gitu, terus kelanjutannya itu tidak ada. Mungkin kalau modal mungkin disarankan untuk bank mungkin, atau kadang ada juga yang dikasih peralatan, tapi kelanjutannya bagaimana dia menjualnya produk yang dia bikin itu Ya, ini pemasarannya. sebenarnya yang paling penting ini. Pemasaran. Karena dalam hal khususnya jual beli, nomor satu itu adalah marketing. Kan saya lihat ini agaknya kurang diperhatikan masalah marketing ini. Mungkin ya maaf, ini kan masukan-masukan, mungkin kalau ada bagusnya ya monggo ditindaklanjuti. Nganjuk itu punya apa sih, hasil buminya terutama. Ya. Nah, sebenarnya kan ada banyak yang paling terkenal Nganjuk itu kan bawang merah alias berambang. Oh, Nah, bagus tuh maksudnya. Nganjuk terkenal. berambang. Terus di sawahan itu ada banyak buah-buahan yang rasanya Duren. boleh dibilang paling jos buah-buahan dari sawahan. Karena apa? Menurut para ahli kan tanah vulkanik, alam dari hasil letusan gunung itu sangat berpengaruh terhadap rasa. Nah, itu juga termasuk berkaitan dengan semua produk yang berasal dari Pulau Jawa ini. Kalau dibanding dengan produk luar negeri, rasanya lebih unggul. Ya. Contoh soal jahe yang dari Jawa dibanding dari yang luar negeri impor kemarin, yang kardusnya itu made in China itu, rasanya jauh banget
Kalau orang bikin jamu katanya nggak ada Pedesnya patine, Iya. jadi rasanya pedes-pedesnya itu ora aneh. nggak ada. Nah, ini perlu digali nih Nganjuk ini. Jadi produk-produk lokal yang memang benar-benar itu murni dari produk hasil maupun ditanam di Nganjuk. Ya. Terus Polowijo seperti jagung, padi kan juga Nganjuk termasuk produknya juga tinggi. Jagung terutama ya. Iya. Kalau daerah sebelah barat, pinggiran perbatasan dengan Madiun itu kan banyak yang mulai nanam porang. Tapi nggak tahu saya porang ini gimana ini. Jangan-jangan kaitannya sama politik, nanti terjadi monopoli dagang. Wah ini bahaya, ini bisa jatuh ini petani kita. Jadi ini kaitannya dengan pemerintah ya harus hati-hati. Terus apalagi nah Itu soal wadah gimana? ya itu untuk mewadahi Nganjuk nanti dilihat di peta itu kalau saya katakan lokasinya berada di segitiga emas. Maksudnya kita itu berada di sebuah lokasi yang diapit oleh 3 kabupaten kota madya, kota besar, Madiun, Kediri, dan Jombang. Nah, itu sangat potensial banget posisi Nganjuk. Kalau dilihat dari topografi, Nganjuk itu termasuk daerah tapal kuda yang dikelilingi oleh pegunungan dengan letter U. Termasuk Bojonegoro. Bojonegoro, wah kok nggak tahu saya. Ini saya mempelajari Nganjuk. Nah, terus yang lebih mendongkrak potensi Nganjuk itu yaitu dibukanya Bandara Kediri. Iya. Nah, dan untuk pertaniannya ini mau dibangunkan waduk yang terbesar se-Asia Tenggara, katanya gitu. Iya, nah, waduk. di Semantok itu. Semantok. Itu potensi-potensi kita. Terus sangat kemungkinan nanti kan banyak orang luar masuk ke Nganjuk. Nah, ini kita manfaatkan terutama untuk kuliner. Jadi masyarakat itu biar dapat penghasilan dari jualan produk-produk lokal yang ada di Nganjuk. Berarti promosi ya? Promosi. Promosi itu kan salah satu trik lah, marketing itu kan promosi. Nah terus kaitannya dengan pemerintah ini, nah ini kan masukan mungkin untuk daerah di itu loh, Tugu Adipura ke utara, Adipura Loceret. Di Barat ya. Nah itu kan jalannya rame banget. Ya itu. Nah, itu kan ke Kediri, jalur ke Kediri lumayan rame banget itu. Itu kalau dibuat seperti rest area. Jadi di situ ada bangunan untuk tempat jualan, Wisata kuliner. termasuk untuk istirahat orang yang dari Kediri atau gimana. Terus ada musola, ada tempat untuk kopdar. Nah, kaitannya dengan komunitas ini butuh tempat untuk kopdar. Kadang kita itu bingung. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya adanya komunitas ini bisa dimanfaatkan untuk pihak Pemda untuk mengangkat, mempromosikan ini loh. Nah, mempromosikan Nganjuk. Ini Pak Bupati ini tolong diperhatikan kita ini. Termasuk wong Nganjuk Satu Hati ini kita berkomitmen untuk mengangkat wisata-wisata Nganjuk, baik itu wisata kuliner, wisata religi, wisata alam, wisata pertanian. Jadi mohon dukungannya. Kita dari Tempo Nganjuk Satu Hati siap ya
untuk bekerja sama dengan siapapun untuk mengangkat agar Nganjuk itu lebih hidup, terutama untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan wisatanya naik itu otomatis kan para pegiat kuliner juga bisa menikmati hasilnya. Kira-kira ngaten Mas Mani? Iya. Jadi kalau bisa dijual ke daerah kita sendiri kan nggak usah kita mikir untuk diekspor ya. Itu kalau ekspor kan tingkatannya untuk yang kelanjutan. Nah itu bisa kalau masalah ekspor. Tapi yang penting kita nggak mati kutu untuk memasarkan produk yang dihasilkan dari Nganjuk kita sendiri itu. Dengan makanan-makanan yang khas Nganjuk. Sebenarnya saya punya ide yang saya gali dari Nganjuk sini. Kalau dulu ya, itu Nganjuk boleh dikatakan sebagai pusatnya kuliner sego pecel. Kalau kota pecel mungkin Madiun ya, tapi Nganjuk kita mungkin lebih dominan sego pecel. Bisa kita lihat Nganjuk ini kalau saya bilang itu sebagai kota 1000 warung. Nah, dari ribuan warung itu kebanyakan jualannya mereka itu sego pecel. Nah, terus saya katakan 1000 warung dan 1.000.000 kaki lima. Nah, ini kenyataan ini banyak banget kaki lima di Nganjuk. Nah, kita mewadahi mereka itu kita buatkan bangunan yang permanen. Jangan model lapak-lapak tenda itu kemarin barusan di Madiun ditendang angin rusak. Nah kita bikin yang permanen untuk masyarakat. Nanti dibikin sewa nggak masalah gantian. Nah itu kan bagus daripada tenda-tenda itu kan nanti juga kita jadi korban. Masa pakainya itu nggak lama. Itu kan korban produk impor juga itu. Nah, jadi kita bikin mungkin kayak di depan ini mungkin videonya bisa diperlihatkan betul. Ini kan dengan bangunan semi permanen. Nah, lumayan kuat ini dibanding dengan tenda-tenda seperti itu. Ya. Nah, termasuk material kan dari lokal. Kita sendiri. Ya, lokal. Nah, ini juga ikan ya produk lokal. Asapnya ini. Oh ya, tadi saya lupa masalah potensi yang dari Nganjuk tadi ya. Iya. Itu saya lihat itu ada sego tiwul. Kalau sego goreng itu kayaknya sudah merata. Tapi untuk ikon sego tiwul ini harusnya kita rebut. Kita punya. Dulu pernah ada ya tiwul di Blitar itu ada pabrik tiwul instan itu. Tapi nggak jalan itu ya. Mungkin kuliner masukkan kuliner saja, kuliner tiwul. Berarti mereka bisa membuat tapi tidak bisa memasarkan. Ya. Nah kaitannya dengan pemasaran ini tadi kan. Ya, berarti kalau untuk pemasaran mungkin kita bisa saling bersinergi ya antara Nganjuk Satu Hati dengan pekuliner Nganjuk. Itu Mas Wan ya. Ya. Bisa koordinasi nanti. Karena kita punya medianya, mereka punya produknya. Mungkin bisa kerjasama gitu. Bagaimana produknya itu bisa dieksplor keluar agar masyarakat tahu kalau di Nganjuk itu ada produk-produk yang unggulan. Kira-kira mungkin gitu Mas Wani. Ya, seperti itu. Ini sudah 10 menit Mbak Bejo? Sudah. Sudah. Mungkin kalau... itu saja ya. Oh ya, 14 menit ini ya. Sementara di akhirnya semoga bisa jadi bahan masukan khususnya untuk pemerintah daerah Nganjuk. Iya, semoga saja apa yang kita bicarakan tadi bisa jadi inspirasi baru untuk pemangku-pemangku kepentingan di wilayah Nganjuk. Ngobrol santai, bermanfaat ya. Bersama Wong Nganjuk Satu Hati. Ya. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.